Demokrat Anas Subhaningrum terkait dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi dalam proyek Hambalang serta dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan dalam sidang ke-22 kali ini pihak terdakwa menghadirkan dua pakar tata negara. Di antaranya adalah Yusril Iza Mahendra dan juga Herman Raja Guguk. Yang keduanya diharapkan oleh pihak terdakwa bisa menjelaskan secara rinci dan teoristik terkait dengan pengertian penyelenggara negara. Ini terkait dengan posisi Anas Subhaningrum sebagai anggota DPR RI kala itu yang kemudian dituduh atau diduga menerima gratifikasi dalam proses Hambalang. Dan bisa Anda saksikan saat ini para majelis hakim juga menanyakan terkait dengan pengertian dari penyelenggara negara ini kepada Yusril Iza Mahendra. Dan di tengah sidang tadi Anas Subhaningrum juga sempat menanyakan langsung terkait dengan posisinya yang kala itu masih belum mengucapkan sumpah sebagai anggota terpilih dari fraksi Partai Demokrat. Dan sebelumnya juga ada sidang dari minggu lalu, yakni Senin 25 Agustus 2014, di mana pihak dari terdakwa juga menghadirkan dua orang saksi. Pertama adalah politisi Partai Hanura yang juga pernah menjabat sebagai pengacara dari Anas Subhaningrum, yakni Karel Tikualu, dan juga mantan OB Grup Permai, yakni Makmur Priyatna. Pada sidang sebelumnya, Makmur Priyatna ini dan juga Karel Tikualu pernah mengutarakan bahwa rumah Anas di Durensawit, Jakarta Timur adalah bukan hasil tindak pidana pencucian uang. Ini melainkan adalah merupakan pemberian dari Ayung alias Tan Haritantono yang merupakan adalah tindakan simpatinya pada Anas karena rumah yang ditempati Anas sebelumnya dianggap oleh Ayung sama sekali tidak layak untuk ditempati oleh ketua umum sebuah partai yang paling besar di Indonesia. Dan memang dari ke-22 sidang ini sendiri sudah menghadirkan sekitar 95 orang saksi yang sudah dihadirkan oleh para jaksa penuntut umum, dan juga ada 3 saksi ahli dan ada juga 6 saksi yang meringankan dari pihak terdakwa. Dan rencananya memang para majelis hakim akan memutus dari perkara ini paling tidak dalam bulan ini. Dan menurut pengakuan atau pernyataan dari majelis hakim, paling lambat bulan ini sudah ada putusan atas perkara dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Subhaningrum. Berikut adalah sidang juga masih berlangsung, dan memang rencananya pada saat jelang azan maghrib nanti akan diskors dan akan dilanjutkan pada hari ini juga. Sementara demikian yang bisa saya laporkan dari Tipikor. Saya kembalikan dulu kepada Anggi dan juga Rizky di studio.